Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Processes. Pada malam hari ini kami akan membawakan materi presentasi yaitu mengenai Factory Location and Distribution Cost Optimization with Order Processing System Analysis at Prime-Bud Foods in Company using Linear Program and Queuing Model. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota tim di kelompok 6 ini. Yang pertama dengan saya sendiri, Febriansa. Kemudian ada Mas Glenn, yang ketiga ada Mas Samuel, dan keempat ada Mas Satria Agung, dan yang kelima ada Mas Yohanes. Untuk dosen pada mata kuliah kali ini yaitu yang pertama ada Bapak Bramantiara Bani, yang kedua ada Ibu Ceisha Frederika Raubun, dan yang ketiga ada Ibu Nadia Alicia Samsurizal. Next. Baik, untuk materi pada hari ini kita bagikan dalam bentuk overview. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Selanjutnya kita membahas mengenai modeling dan formulasi. Ketiga, ada proses data. Keempat, analisis. Dan kelima, kesimpulan dan saran. Oke, untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Di mana pada slide ini mengenai materi overview perusahaan, di mana Prime-Bud Foods in Company berencana ekspansi pasar di Amerika Serikat dengan mendirikan pabrik baru untuk memproduksi snack product, di mana perusahaan ini mempunyai 4 lokasi kandidat pabrik, 3 produk, dan 3 pelanggan. Kemudian permasalahan yang dihadapi yaitu yang pertama, perusahaan harus memilih lokasi pabrik terbaik dari 4 alternatif lokasi dengan mempertimbangkan biaya pembelian bahan bakunya, biaya pengiriman bahan, dan biaya transportasi ke pelanggan. Kemudian perusahaan harus menentukan jumlah produksi dan strategi distribusi optimal untuk 3 produk ke 3 pelanggan dengan biaya yang minimum. Kemudian perusahaan perlu memastikan jumlah staf pemrosesan pesanan yang efisien agar biaya operasional minimum dengan tetap menjaga utilitas pelayanan. Untuk ruang lingkup pada materi kali ini, kami menentukan pada data biaya pembelian, biaya pengiriman bahan, biaya transportasi, kapasitas produksi, dan permintaan pelanggan. Menganalisis fokus pada pemilihan lokasi pabrik, strategi distribusi, dan jumlah staf. Dan kemudian studi dilakukan pada kondisi deterministik dan stokastik sederhana. Tujuan penelitian pada materi kami kali ini yaitu untuk menentukan lokasi pabrik optimal, menentukan strategi distribusi optimal, dan menganalisis efisiensi jumlah staf. Untuk metode penyelesaian kami menggunakan yaitu linear programming dan queuing model MMS. Sehingga hasil yang diharapkan dapat menentukan lokasi pabrik yang optimal dengan biaya yang minimum, strategi distribusi optimal yang memenuhi seluruh permintaan pelanggan, serta jumlah staf pemrosesan pesanan yang efisien berdasarkan queuing model. Untuk alur analisisnya, kami memulai dengan melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan formulasi model matematisnya, dilanjut dengan optimasi dengan Excel solver, dan sensitivity testing, kemudian analisis queuing model, dan diharapkan didapatkan kesimpulan dan rekomendasi untuk materi kali ini. Selanjutnya, untuk materi kedua dibawakan oleh Mas Samuel. Kepada Mas Samuel, dipersilakan Mas. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Febrian untuk waktunya. Pada saat ini di sini saya akan menjelaskan mengenai poin selanjutnya yaitu modeling dan formulasi. Di slide ini juga telah ditunjukkan untuk beberapa data yang menjadi dasar dalam penyusunan model optimasi Prime-Bud Foods in Company. Perusahaan di sini memiliki 4 alternatif lokasi pabrik, yaitu ada Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Masing-masing lokasi memiliki purchasing cost atau biaya pembangunan atau pembukaan lokasi yang berbeda, dengan kapasitas produksi maksimum sebesar 20.000 ton per tahunnya. Lalu juga terdapat 3 jenis bahan baku, yaitu ada corn, wheat, dan potato. Setiap lokasi juga di sini memiliki material shipping cost yang berbeda-beda untuk masing-masing bahan bakunya. Melalui data ini juga perusahaan memproduksi 3 jenis produk, yaitu ada regular chips, green onion chips,
dan party mix. Masing-masing produk juga memiliki komposisi bahan baku yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita ambil di sini ada regular chips yang dimana sesuai data terdiri dari 70% corn, 20% wheat, dan 10% potato. Lalu dari sisi pelanggan juga terdapat 3 pelanggan yang memiliki permintaan terhadap ketiga jenis produk, yaitu ada Jonas, YZCO, dan Square Q. Total permintaan produk sesuai data yaitu ada di 10.700 ton per tahun. Selain biaya bahan baku juga di sini permintaan, model ini juga mempertimbangkan jarak antara plant dengan customer. Jarak ini nantinya akan digunakan untuk menghitung biaya dan produksinya. Boleh dilanjut? Ada poin kedua yaitu decision variable. Setelah menentukan data yang tadi kita gunakan, tahap berikutnya adalah kita menentukan decision variable atau variabel keputusan. Yang dimana pada model ini terdapat 2 jenis variabel keputusan utama. Yang pertama ada YI sebagai site selection variable. Variabel ini digunakan untuk menentukan apakah suatu lokasi pabrik itu dipilih atau tidak. Nilainya itu bersifat binary, itu 0 atau 1, yang dimana 1 itu berarti jika lokasi pabrik dipilih, sedangkan 0 itu pabrik tidak dipilih. Variabel ini menjawab pertanyaan pabrik sebaiknya dibuka di lokasi yang mana gitu. Kemudian variabel kedua adalah XIJK, yaitu production and distribution quantity variable, yang dimana variabel ini menunjukkan jumlah produk K yang diproduksi di plant I dan dikirimkan kepada customer J dalam satuan ton per tahunnya. Indeksnya tadi dari I, J, dan K. Dengan demikian, XIJK ini menjawab berapa banyak produk yang harus diproduksi dan dikirim dari setiap plant kepada setiap customer-nya. Kedua variabel ini saling melengkapi, menentukan lokasi pabrik, sedangkan yang Y itu menentukan lokasi pabrik, sedangkan yang XIJK itu menentukan jumlah produksi dan distribusinya. Boleh dilanjut? Di sini poin yang ketiga ada objective function, yang dimana setelah variabel keputusan ditentukan, langkah selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan dari model. Tujuan utama model ini menentukan meminimumkan total biaya operasi tahunannya. Total biaya tersebut terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada purchasing cost, yang dimana dapat dilihat untuk rumusnya yang pada slide. Komponen ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuka atau menggunakan lokasi pabrik. Yang kedua ada production cost, yang dimana komponen ini merupakan biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produknya. Nilainya itu dipengaruhi oleh lokasi pabrik, jenis bahan baku, serta jumlah produk yang diproduksi dan dikirimkan. Yang ketiga ada transportation cost, yang dimana untuk biaya transportasi ini dipengaruhi oleh shipping cost per ton milnya, jarak antar plant dan customer, serta jumlah produk yang dikirimkan. Dalam soal juga shipping cost ini digunakan satuannya SC atau 0,15 USD per ton mile. Sehingga dari rumus yang ada pada slide itu dapat ditentukan model mencari kombinasi lokasi pabrik serta keputusan produksi dan distribusi yang menghasilkan total purchasing cost, production cost, dan transportation cost paling minimum. Boleh dilanjut? Di sini poin keempat ada constraint. Model tidak hanya memiliki fungsi tujuan. Sebelumnya kita telah menentukan model, sekarang kita menentukan constraint-nya. Ada beberapa constraint yang ditentukan pada model ini, yaitu ada yang pertama ada site constraint atau state, yang dimana di sini batasan menentukan lokasi pabrik yang dipilih. Dalam model pada slide yang ditunjukkan, hanya lokasi pabrik yang memenuhi ketentuan pemilihan lokasi yang dapat digunakan. Yang kedua ada demand, yang dimana constraint ini memastikan kebutuhan pelanggan terhadap setiap produk. Yang ketiga ada supply constraint, di mana constraint ini membatasi jumlah bahan baku yang dapat digunakan atau diproduksi berdasarkan ketersediaan bahan baku pada masing-masing plant. Yang keempat ada maximum production constraint, yang di mana setiap pabrik memiliki kapasitas maksimum produksi sebesar 20.000 ton per tahun. Artinya jumlah produksi dari suatu plant tidak boleh melebihi kapasitas tersebut. Yang kelima di sini ada non-negativity constraint, yang dimana artinya jumlah produksi dan distribusi tidak boleh bernilai negatif. Terus yang kelima ada binary variable, yang dimana artinya keputusan pembukaan lokasi hanya mempunyai 2 kemungkinan, yang tadi 1 atau 0. 1 dipilih, 0 tidak dipilih.
Boleh dilanjut, Mas? Lalu yang poin terakhir ada wall objective model. Di sini seluruh komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya digabungkan menjadi satu model optimasi lengkap. Pertama, model memiliki fungsi tujuan untuk meminimumkan total biaya tahunan yang terdiri dari ada purchasing cost, production cost, dan transportation cost. Yang kemudian fungsi itu harus memenuhi seluruh concern yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi secara konsep minimize total cost itu didapat dari purchasing cost ditambah production cost ditambah transportation cost. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yohanes. Selanjutnya ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, data processing yang berisi tahapan input dan perumusan matriks. Kedua, optimization result yang menampilkan solusi lokasi dan biaya minimum. Serta ketiga, sensitivity testing untuk melihat bagaimana model kita merespon kenaikan biaya logistik. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu memindahkan data mentah ke Excel. Seperti yang terlihat di layar, saya telah menabulasi biaya investasi, kapasitas maksimal, dan demand dari 3 pelanggan. Dari sini kita juga menghitung total biaya variabel per ton yang merupakan gabungan ongkos kirim bahan baku dan ongkos kirim produk jadi dengan tarif $0,15 per min. Slide selanjutnya. Setelah biaya variabel didapatkan, saya menyusun 3 matriks biaya terpisah untuk masing-masing lini produk, regular, green onion, dan party mix. Kemudian saya juga menyiapkan tabel Excel berwarna kuning ini. Ini adalah variabel keputusan yang akan diisi secara otomatis oleh sistem solver untuk menentukan alokasi pengiriman yang paling efisien. Selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah mengkonfigurasi Excel solver menggunakan metode simplex LP. Tujuan atau fungsi objektif kita di sini adalah meminimalkan total biaya keseluruhan. Kendala yang dimasukkan adalah semua permintaan harus terpenuhi, produksi tidak boleh melebihi kapasitas 20.000 ton, dan status pembukaan pabrik disetel sebagai variabel biner 0 atau 1. Selanjutnya. Setelah solver dijalankan, kita menambahkan hasil optimalnya. Dapat kita lihat pada matriks kuning yang sudah terisi angka, model memutuskan untuk memusatkan seluruh produksi dan pengiriman di satu titik pabrik saja, agar skala ekonomisnya maksimal dan seluruh demand terpenuhi 100%. Lalu, pabrik mana yang dipilih? Berdasarkan variabel biner di tabel ini, lokasi Tucson mendapatkan angka 1, yang artinya pabrik Tucson adalah pilihan yang ekspansi terbaik. Kapasitas yang terpakai hanya 11.900 ton. Model ini menghasilkan total biaya operasional paling minimum yaitu $1.030.750. Selanjutnya. Selanjutnya, manajemen meminta kita melakukan uji sensitivitas untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Di skenario ini kita menaikkan tarif pengiriman jalur darat yang sebelumnya $0,15 menjadi $0,25 per ton mile. Matriks data kita perbarui, lalu software kita jalankan ulang dengan parameter yang sama. Hasilnya, meskipun tarif darat melonjak drastis, lokasi Tucson tetap berjalan sebagai pilihan yang paling optimal. Data biografisnya yang efisien terbukti sangat tangguh menyerap lonjakan biaya. Lokasi tidak berubah, total biaya operasional kita naik menjadi $1.536.690. Kesimpulannya, perusahaan disarankan tetap berekspansi di Tucson, namun wajib menyiapkan bantalan dana untuk sektor logistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis. Jadi, berdasarkan hasil optimasi menggunakan Excel Solver, lokasi pabrik yang paling optimal adalah Tucson, Arizona. Jadi, seluruh permintaan dari Jones, YZCO, dan Square Q dipenuhi dari Tucson. Total produksi yang dialokasikan sebesar 11.900 ton per tahun. Jadi, sedangkan kapasitas maksimum pabrik sebesar 20.000 ton. Jadi sehingga pemanfaatan kapasitasnya sekitar 59,5%. Jadi dengan kondisi tersebut, total biaya minimum yang diperoleh adalah sebesar 1,30.750 per tahun. Jadi Tucson dipilih karena mampu memenuhi seluruh permintaan dengan biaya operasional yang paling rendah. Bisa di next. Kemudian kita masuk ke sensitivity analysis.
Ini untuk melihat dampak kenaikan biaya transportasi. Pada kondisi awal, tarif pengiriman adalah USD 0,15% per ton mile. Kemudian dinaikkan menjadi USD 0,25 per ton mile atau sekitar 66,67%. Jadi setelah dilakukan optimasi ulang, lokasi optimal tetap berada di Tucson. Namun total biaya meningkat dari 1.030.750 menjadi 1,536.690 atau naik sekitar 49%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa keputusan lokasi Tucson cukup stabil terhadap kenaikan biaya pengiriman, walaupun total biaya operasional tetap mengalami peningkatan yang cukup besar. Bisa di next. Kemudian kita masuk ke queuing model comparison. Jadi dilakukan juga analisis jumlah staf pada bagian pemesanan menggunakan model antrean MMS. Rata-rata kedatangan adalah 20 pesanan per jam, sedangkan satu staf memiliki service rate sebesar 5% per jam. Jadi pada kondisi 5 staf, tingkat utilisasi sebesar 26,67%, waktu tunggu rata-rata sekitar 0,83 detik, dan probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem sebesar 4,7%. Sedangkan pada kondisi 4 staf, utilisasi dinaikkan menjadi 33,33%. Waktu tunggu menjadi sekitar 4,66 detik, dan probabilitas lebih dari 3 pesanan menjadi 5,1780%. Jadi memang menjadi kenaikan antrean tetapi masih dalam batas yang dapat diterima. Bisa di next. Kemudian yang terakhir ada manajemen decision. Jadi manajemen decision itu menetapkan bahwa probabilitas lebih dari 3 pesanan harus berada di bawah 6%. Jadi pada kondisi 4 staf, probabilitasnya masih sebesar 5,1780%, sehingga masih memenuhi standar. Selain itu, biaya operasional berkurang dari 1,6 per hari menjadi 1,283.107 per hari, sehingga perusahaan dapat menghemat sekitar 317.443 per hari. Dengan demikian, pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4 staf dapat disetujui karena menghasilkan pengamatan biaya tanpa menurunkan kualitas pelayanan secara signifikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Satria Agung. Baik, terima kasih Mas Glenn untuk penjelasannya. Kita masuki pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah kita coba analisa, di mana lokasi pabrik yang paling optimal adalah di Tucson, Arizona, dengan total produksi per tahunnya adalah 11.900 ton per tahun dengan utilitas kapasitas sebesar 59,5%. Dan kapasitas yang masih tersedia ketika nanti ada kenaikan demand sebesar 40,5%. Dengan total cost minimum sebesar 1.030.750 USD per tahunnya. Kemudian strategi distribusi yang akan diterapkan dari perusahaan Prime Beach adalah seluruh produksi dan pengiriman dipusatkan di Tucson. Kemudian permintaan terpenuhi tanpa fasilitas tambahan di Yuma, kemudian Fresno, dan Pomona. Dengan total demand sebesar untuk reguler tipe reguler yaitu 3.900 ton, Green Union sebesar 2.800 ton, dan Party Mix di gelombang 5.200 ton. Kemudian yang ketiga adalah sensitivity testing. Dengan kenaikan tarif pengiriman yaitu sebesar USD-nya adalah 0,15 menjadi 0,25 USD ton per mile. Yaitu terdapat kenaikan 66,67%. Kemudian lokasi optimal tetapnya adalah di Tucson dengan Rabus, total biaya meningkat menjadi 49,08%. Sehingga terdapat total cost yang menaik dari awalnya 1.030.750 menjadi 1.536.690 US dollar. Kemudian
Poin yang keempat adalah queuing model melalui MMS model, yaitu pengurangan staff dari 5 menjadi 4 staff dapat diterapkan dengan utilisasi sebesar 33,3% dengan waktu tunggu masih di bawah 6 detik, yaitu sebesar 4,66 detik dengan probabilitas 3 pesanan, sehingga masih di bawah standar dari 6% sebesar 5,17%. Kemudian poin yang kelima adalah efisiensi biaya operasional. Biaya operasional dapat turun dan awalnya di 1,6 juta 550.000 rupiah menjadi 1.283.106.000 rupiah per harinya dengan penghematan biaya sebesar 317.443.000 rupiah per harinya, sehingga biaya lebih efisien. Kemudian saran dari kami untuk rekomendasi kepada manajemen Prembit Foods Incorporate, yaitu pilih Tucson, Arizona sebagai lokasi pabrik ekspansi karena menghasilkan biaya minimum dan mampu memenuhi seluruh permintaan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan sentralisasi produksi. Gunakan Tucson sebagai salah satu-satunya fasilitas selama kondisi model masih sesuai. Kemudian memanfaatkan kapasitas tersedia sebesar 40,5% untuk pertumbuhan permintaan atau demand di masyarakat. Kemudian mengelola risiko biaya transportasi dengan optimalisasi rute, konsolidasi muatan, kemudian meningkatkan utilisasi truk, kemudian melakukan kontrak tarif jangka menengah, kemudian menjalankan kembali model jika terjadi kenaikan tarif yang signifikan. Yang keempat adalah menerapkan 4 staf pemrosesan pemesanan, menjadikan 4 staf sebagai kondisi operasional normal, kemudian memantau peak demand secara berkala, kemudian menambahkan 1 staf sementara saat peak demand tersebut terjadi. Dengan implementasi rekomendasi ini, dari kami berharap Prembit Food Incorporate dapat mencapai efisiensi biaya, optimalisasi operasi, dan tingkat pelayanan yang tetap optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Oke. Baik, sekian presentasi dari grup 6. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya.